Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang anggaran tenaga kerja yang di dengan dosennya itu namanya Bu Dewi Cahyani Pangastuti SEMM. Kami bertiga, anggota kami ada Muhammad Aziz Salikdan, ada Nurul Aini, sama satu lagi Rizky Ananda. Saya akan membahas satu adalah terkait anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang selalu ada dalam setiap perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pencarian atau penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, latihan bagi tenaga kerja. Yang keempat, gaji dan upah yang harus diterima tenaga kerja. Selanjutnya saya akan membahas tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung terlihat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Tenaga kerja langsung mempunyai sifat-sifat antara lain itu yang pertama, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Yang kedua, besar kecil biaya berhubungan secara langsung dengan tingkat produksi. Yang ketiga, umumnya kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung. Yang dimaksud tenaga kerja tidak langsung di sini adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung antara lain, satu, besar kecil biaya tidak dihubungkan secara langsung dengan tingkat produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya semi variabel. Artinya biaya yang mengalami perubahan tapi tidak setara dengan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, tempat bekerja tidak harus selalu dalam pabrik, tapi dapat di luar pabrik. Yang kedua, saya akan membahas sistem upah dan perencanaan tingkat upah. Setidaknya ada 3 sistem pembayaran upah. Antara lain adalah satu, sistem upah menurut waktu. Yang kedua, ada sistem upah menurut unit hasil. Yang ketiga, sistem upah dengan insentif. Saya akan merincikan tentang sistem upah menurut waktu. Dengan sistem ini, besar kecilnya nominal upah yang akan dibayarkan ditentukan tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja. Kelebihannya itu antara lain yang pertama, para tenaga kerja tidak perlu terburu-buru dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga kualitas barang yang diproduksi akan terjaga. Yang kedua, bagi para tenaga kerja yang kurang terampil, mereka akan dapat ketenangan dalam bekerja karena memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja lain. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangannya. Yang pertama ini, kekurangannya itu adalah para tenaga kerja terampil akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena keterampilan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk mendapat upah yang lebih besar dari tenaga kerja kurang terampil. Yang kedua, tenaga kerja cenderung bekerja lamban karena unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem upah selanjutnya adalah sistem upah menurut hasil. Sistem ini menentukan besar kecilnya upah yang diberikan kepada tenaga kerja tergantung pada banyak
banyaknya unit barang yang dihasilkan oleh pekerja itu sendiri. Kelebihan dari sistem upah ini yaitu para tenaga terampil mempunyai semangat kerja yang tinggi dan akan menunjukkan keterampilannya karena upah sesuai dengan unit yang mereka hasilkan. Kelebihan lainnya adalah memotivasi pekerja untuk lebih semangat untuk memperoleh upah yang lebih besar. Sementara itu, kekurangan dari sistem upah menurut hasil adalah para pekerja akan terburu-buru sehingga kualitas barang kurang terjaga. Dan juga pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang lebih rendah yang mengakibatkan kurangnya mempunyai semangat kerja. Sistem upah terakhir adalah sistem upah dengan insentif. Sistem ini menentukan besar kecilnya upah tergantung lama waktu bekerja, unit yang dihasilkan, ditambah insentif atau tambahan upah yang besarnya berdasarkan keterampilan tenaga kerja. Sistem ini diharapkan dapat memperoleh keuntungan dari dua sistem yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan suatu sistem administrasi yang rumit, sehingga memerlukan tambahan pegawai di bagian administrasi. Tarif upah dapat ditentukan dengan beberapa cara di bawah ini, yaitu yang pertama, rata-rata tingkat upah, estimasi jumlah pekerja, dan tingkat upah kemudian dihitung rata-rata upah. Yang kedua, rasio historis, yaitu rasio antara jumlah upah yang dibayar dengan jumlah jam kerja langsung. Yang ketiga, standar akuntansi, yaitu penetapan tarif dengan standar akuntansi biaya. Selanjutnya adalah penentuan standar jam tenaga kerja langsung. Kondisi lingkungan internal suatu perusahaan akan menentukan apakah perencanaan jam kerja langsung layak dikaitkan dengan rencana produksi. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain, yang pertama, studi gerak dan waktu. Studi ini biasanya dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Kedua, dengan biaya standar. Jika sistem biaya standar telah diterapkan dalam perusahaan, biasanya dihitung pula jumlah kebutuhan jam kerja langsung untuk setiap unit produk. Yang ketiga, estimasi langsung oleh supervisor. Cara ini dilakukan dengan langsung kepada supervisor departemen produksi perkiraan jumlah jam kerja untuk membuat rencana produksi. Yang terakhir adalah estimasi dengan statistik, yaitu rasio antara jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan dalam departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis anggaran tenaga kerja langsung dan persiapan penyusunannya. Apabila memungkinkan, anggaran tenaga kerja dapat dibuat secara terpisah, yakni anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, anggaran jam kerja langsung memuat data sebagai berikut, yaitu jenis barang yang dihasilkan perusahaan, bagian-bagian yang terlibat dalam proses produksi, jumlah yang diperlukan untuk memproduksi tiap jenis barang, serta waktu produksi barang. Sedangkan anggaran biaya tenaga kerja langsung memuat data sebagai berikut, yaitu jumlah barang yang diproduksi, tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung, jenis barang yang dihasilkan perusahaan, serta waktu produksi barang. Selanjutnya adalah bentuk format anggaran tenaga kerja. Berikut ini langkah-langkah pedoman umum yang bukan pedoman standar karena bagaimanapun penyusunan anggaran tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Antara lain, yang pertama, menentukan satuan dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Yang kedua, menyusun manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja menyangkut jenis dan kualifikasi. Yang ketiga, menentukan waktu standar. Yang keempat, menentukan standar upah. Dan yang terakhir adalah menyajikannya dalam bentuk tabel. Selanjutnya, contoh soal kasus pertama. Sebuah perusahaan sedang menyiapkan anggaran tenaga kerja awal untuk tahun 2018. Rincian datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada data rencana tingkat produksi untuk tahun 2018. Yang kedua, ada data rencana jam buruh langsung per unit barang untuk tahun 2018. Dan yang ketiga adalah ada data rencana tingkat upah rata-rata per jam
buruh langsung untuk tahun 2018. Nah, berdasarkan kumpulan data tersebut, maka dapat disusun anggaran. Yang pertama adalah anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produksi. Contohnya pada triwulan pertama, Departemen 1 memproduksi 5.400 unit dengan standar jam 3 jam, sehingga jumlah jamnya adalah 16.200. Pada triwulan 1, Departemen 2 dengan produksi 5.400 unit dan standar jam kerja 2 jam, sehingga jumlah jamnya untuk Departemen 2 adalah 10.800, sehingga total jam untuk Departemen 1 dan Departemen 2 pada triwulan pertama adalah 27.000 jam. Begitupun seterusnya hingga menghasilkan total jam untuk 4 triwulan adalah 122.500. Selanjutnya dapat pula disusun biaya tenaga kerja langsung menurut waktu. Pada triwulan pertama, Departemen 1 dengan jumlah jam kerja 16.200 dan upah 550 per jam, sehingga jumlahnya adalah 8.910. Departemen 2 pada triwulan pertama dengan jam 10.800 dan upah 750 per jam, sehingga jumlahnya adalah 8.100. Sehingga total biaya untuk triwulan pertama, Departemen 1 dan Departemen 2 adalah 17.010.000. Begitupun seterusnya hingga triwulan keempat, sehingga Departemen 1 dan Departemen 2, total biaya yang harus dikeluarkan adalah 77.175.000 rupiah. Kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizkia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus 2. Sebuah perusahaan mempunyai data rencana produksi seperti di bawah ini. Untuk triwulan 1, jumlah unit yang dihasilkan adalah 1.200, triwulan 2 1.300, triwulan ketiga 1.400, dan triwulan keempat 1.600. Untuk memproses bahan baku mentah menjadi produk jadi harus dilakukan 2 tahap produksi, yaitu produksi pencampuran dan produksi finishing. Upah bagian pencampuran sebesar Rp600 dan upah untuk bagian finishing sebesar Rp750. Standar jam bagian pencampuran adalah 2 jam, sedangkan standar jam bagian finishing adalah 3 jam. Dari data di atas tersebut, dapat disusun anggaran tenaga kerja langsung tahun 2018 yang terbagi dalam anggaran jam kerja langsung atau JKL dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Berikut adalah tabel yang A. Untuk bagian pencampuran triwulan 1, produksinya sebesar 1.200 dengan standar jam 2 jam dan jumlah jam 2.400. Untuk bagian finishing, triwulan 1 produksinya 1.200 untuk standar jamnya 3 jam dan jumlah jamnya 3.600, sehingga total jam yang dihasilkan untuk bagian pencampuran dan bagian finishing di triwulan 1 adalah 6.000. Begitu juga seterusnya sampai triwulan keempat. Total jam yang dihasilkan adalah 27.500. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Bagian pencampuran 11.000 dikali Rp600, hasilnya adalah 6.600.000. Untuk bagian finishing, 16.500 dikali Rp750, sehingga menghasilkan Rp12.375.000. Dan hasilnya dijumlahkan menghasilkan Rp18.975.000. Selanjutnya adalah kasus ketiga, yaitu tenaga kerja PT Amanah September 2017. Untuk di tabel nomor 1 yaitu golongan tenaga kerja A, yaitu jumlah tenaga kerja yang dihasilkan 50 dan upah per orang per jam 150.000. Begitu juga seterusnya ditambah Rp50 setiap upah per orang per jamnya. Yang pertama, 20% dalam setiap golongan, kecuali golongan 3C dinaikkan pangkatnya setingkat lebih atas dari sebelumnya. Yang kedua, khusus bagi setiap golongan tenaga kerja yang tidak meraih kenaikan pangkat, akan dinaikkan persen gajinya 10% dari gaji sebelumnya. Selanjutnya, jam kerja sebesar 175 jam pada bulan September
ditingkatkan menjadi 200 jam pada bulan Oktober. Berikut adalah tingkat upah tenaga kerja PT Amanah. Tingkat upah standar per jam per orang bulan September yaitu Rp11.681.250 dibagi dengan 240 dikali 175.000 sehingga menghasilkan Rp278.125. Untuk selanjutnya, tenaga kerja PT Amanah Oktober 2017, jumlah nilai itu dikalikan semua tingkat upah jam, jumlah tenaga kerja, dan juga jumlah jam dikalikan sehingga menghasilkan Rp14.899.000. Upah standar per jam per orang bulan September adalah Rp14.899.000 dibagi dengan 240 dikali 200 sehingga menghasilkan Rp310,40. Untuk tingkat upah standar per jam per orang pada bulan Oktober adalah Rp310,40. Untuk bulan September adalah Rp278,125. Sehingga dari bulan Oktober sampai bulan September dihasilkan Rp32.275 dengan persen kenaikan yaitu Rp32.275 dibagi dengan Rp278.125 dikali 100% sehingga menghasilkan 11,60%. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.